Kenapa gedungnya gedung Belanda, tapi sejarahnya lebih tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemuda-pemuda dulu yang pernah keluar dari sini, yang tahun 1943 mengambil alih kembali gedung ini, kemudian gedung ini oleh para pemuda dijadikan tempat berkumpulnya para kelompok pemuda. Dalam hubungan internasional itu tidak hanya berkutat pada negara, tapi lembaga swadaya masyarakat, perusahaan-perusahaan swasta, bahkan individu, orang-orang itu bisa menjadi satu subjek hubungan internasional. Jadi ada naskah yang diliterasikan bahasa isyarat oleh mereka, dan itu diakui oleh 57 negara organisasi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahasia sehari. Siang hari ini kita akan berdiskusi nih, ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber kita. Kebetulan kita akan menyambut Faktilas Proklamasi. Nah, sebentar lagi kita akan menyambut namanya detik-detik proklamasi nanti di tanggal 16 Agustus. Nah, sebelum kita kepada acara di 16 Agustus, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu terkait adakah kaitannya di tanggal 6 Agustus dengan buku yang akan disampaikan sama narasumber kita Pak Ma'ruf ya Pak ya. Untuk lebih detailnya lagi kita langsung saja kepada moderator kita Pak Muslim, dan sekaligus sebagai juga nanti mereka yang akan ibaratnya tektok nih, timbal balik apa yang harus ditanyakan terkait dengan Faktilas nanti. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Muslim. Baik, terima kasih Pak Ian, Pak Ahmad, apa kabar? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Pak di Museum Juang 45 ini. Ini merupakan suatu kehormatan buat kita nih. Seorang narasumber besar datang ke Museum Juang 45. Kebetulan lebay. Kebetulan memang museum kita ini Pak Ahmad ini museum yang cukup besar sejarahnya Pak Ahmad. Ya lumayan besar walaupun tidak. Kalau kita bisa lihat museum kita ini memang tidak terlalu besar, tapi sejarahnya cukup panjang. Mungkin nanti teman-teman ini bisa tahu nih Museum Juang 45 ini, biar kalau yang mau datang sini mau bersejarah. Mungkin saya sedikit memperkenalkan museum dari Pak Marianto ya tentang Museum Juang 45 ini Pak. Sejarah dari Museum Juang 45 ini memang tidak lepas kaitannya dengan sejarah kawasan Menteng Pak. Daerah sini memang daerah namanya kawasan Menteng, betul juga alamatnya kita ini Museum Juang 45 ini ada di Jalan Menteng Raya nomor 31 Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kenapa sih bisa ada gedung ini di sini, gedung Belanda ini di sini gitu kan? Terus juga kenapa gedungnya gedung Belanda, tapi sejarahnya lebih tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Memang itu tidak lepas sebenarnya dari perjalanan perjuangan yang ada di gedung ini setelah diambil oleh para pemuda. Dulu kawasan Menteng ini termasuk kawasan Kota Batavia. Kita kan tahu kawasan Kota Batavia itu dulu hanya mencakup mulai dari Sunda Kelapa sampai daerah sekarang itu Glodok ya, Nusa Kambangan sampai situ. Nah, setelah diperluas sampai Samodera sampai ke kawasan Menteng ini. Nah, kawasan Menteng ini pada saat itu masih yang kawasan yang hutan, tapi hutan yang cukup bagus karena di sini transportasinya sudah sangat bagus. Jalan raya yang kita lihat di depan dulu, yang sekarang dulu itu kan jalur tram yang menghubungkan dari Kota Batavia terus nanti dibagi di area ke Cikini, kemudian dia, makanya nanti dipecah di sini. Jadi transportasinya di kawasan Menteng ini memang sudah sangat baik, sangat bagus. Makanya ketika tahun 1912 ketika Kota Batavia itu masih banyak seperti pejabat-pejabat Eropa, terus pedagang-pedagang asing dan singgah di Kota Batavia kan. Akhirnya pemerintah Indonesia berinisiatif untuk membuatkan pemukiman untuk orang-orang Belanda yang ada di Kota Batavia.
Sebenarnya mereka ini sempat mencari tanah itu di sekitar kota Batavia, tapi dipilihlah kawasan Menteng ini karena pada saat itu kawasan Menteng ini kawasan yang tadi sudah cukup bagus, cukup asli, dan transportasi sudah cukup bagus. Dipilihlah kawasan Menteng ini, kemudian dipilih oleh pemerintah. Dibuatlah kawasan Menteng ini menjadi sebuah rumah di tahun 1912. Dibeli. Kenapa dibeli? Kan kawasan kota Batavia. Ya, kawasannya memang kawasan kota Batavia, tapi tanah di rata-rata di sekitaran Menteng itu dimiliki oleh orang Arab. Hanya dibelilah oleh pemerintah dia Belanda, kemudian dibangun menjadi sebuah perumahan. Nah inilah perumahan di kawasan Menteng inilah perumahan pertama yang berkonsep taman. Makanya Bapak bisa lihat, teman-teman bisa lihat gedung-gedung yang asli dari zaman Belanda sampai sekarang masih ada, itu pasti dia punya taman baik di depan ataupun di belakang. Contohnya seperti gedung ini, dia punya taman di depan dan di belakang. Karena memang konsepnya ini adalah perumahan yang berkonsep taman. Gitu. Jadi dibangunlah kawasan Menteng ini pada saat itu dimulai tahun 1912, gedung pertamanya yang sekarang menjadi Masjid Mutia. Nah, setelah itu dibangunlah kawasan Menteng ini satu persatu. Dibangunnya ya tidak seperti perumahan sekarang. Dulu mereka nggak satu-satu dibangun sampai dengan selesai. Nah, di tahun 1930 ini ada seorang pengusaha Belanda bernama Ernst Comper. Sebenarnya Ernst Comper ini dia keluarga apoteker, tapi sekaligus juga pengusaha hotel. Karena dia lihat potensi yang cukup bagus di kawasan Menteng ini karena banyak yang pejabat, akhirnya dia berinisiatif untuk membuatkan penginapan sementara. Dibangunlah pada saat tahun 1930 Museum Juang Batavia ini, atau dulu ketika dibangun menjadi hotel namanya Hotel Scomper. Ya, diambil dari nama pemiliknya dari Ernst Comper, makanya hotel ini dinamakan Hotel Scomper. Sekaligus juga keluarganya dia juga tinggal di sini. Jadi sebagian dipakai juga buat penginapan, sebagian juga ada dia itu tinggal di sini juga bisa tahu. Kemudian ini menjadi hotel yang cukup elit pada saat itu yang ada di kawasan kota Batavia, walaupun mungkin luasnya, kalau luas ini kita ini dikelilingi sama tembok sekitar 5.000 meter. Tapi kalau gedung utamanya ini luasnya hanya 693 meter persegi. Jadi memang ini sudah sangat lengkap, fasilitasnya sudah sangat bagus, makanya ini menjadi salah satu hotel favorit untuk para pejabat Belanda yang menginap di sini. Sebenarnya juga ketika dibangun hotel ini sendiri, ketika dibangun itu tidak tidak khusus ya, enggak untuk siapa aja bisa nginep sini karena memang harganya pada saat itu tinggi, jadi yang bisa menginap di sini hanya pejabat-pejabat, itu orang-orang besar dan pedagang-pedagang itu yang bisa nginep di sini. Nah kemudian sampai kapan? Ketika Jepang datang, Jepang berhasil mengusir Belanda, Jepang berhasil menguasai kota Batavia, Belanda menyerah dengan Jepang, dan seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Belanda diambil alih oleh Jepang sendiri, karena pada saat itu mereka itu sedang menghadapi peperangan Asia Timur ya. Mereka kan memerlukan bantuan, kadang ada dia kan memerlukan penyokong. Nah, tetapi akhirnya fasilitas yang diberikan oleh Jepang ini dimanfaatkan lagi oleh para pemuda di sini. Ya, kebetulan kan remaja-remaja seperti Bung Karno, ya Bapak Ahmad Subarjo, Pak Yamin, Sanusi Pane, mereka adalah pendiri bangsa. Nah tadinya Jepang ini memberikan gedung ini kepada pemuda Indonesia untuk membantu mereka, justru malah di situ dibelokkan cita-cita Jepang, malah di situ ditanamkan cita-cita pendidikan Indonesia. Begitu ya, jadi pemuda itu memanfaatkan itu gitu, untuk menggembleng rasa nasionalisme mereka. Gitu, makanya akhirnya ketika dijadikan tempat pendidikan politik, namanya dirubah tadi yang tadinya hotel dirubah menjadi asrama angkatan baru Indonesia. Terus itu namanya dirubah lagi. Terus pemuda-pemuda yang belajar di sini namanya pemuda Menteng 31. Mungkin tahu tuh pemuda-pemudi itu seperti Pak Supardi, Bapak Hayam Saleh, ya Bapak Ayam Hanafi, Bapak Adam Malik, bukan ada pemuda-pemuda yang luar biasa pada saat itu. Nah, sepertinya foto-foto ini salah satu gurunya Pak Soekarno, beliau jadi gurunya, kemudian Pak Ahmad Subarjo juga di sini mengajar ilmu hukum internasional gitu. Jadi masing-masing guru masing-masing satu mata pelajaran. Apakah Jepang tidak tahu? Apakah kemudian kan di situ kemudian sudah tiganya ada yang dari Jepang tuh, seperti Profesor Nakami, Profesor Hasimizu, Profesor Leki. Apakah mereka tidak tahu? Ketika dijadikan tempat pendidikan politik, ketika ada Jepang di sini memang diajarkan seperti apa yang diajarkan oleh Jepang. Ketika Jepang lemah, baru dari situ.
akhirnya tapi memang Jepang itu berjalan sekitar 10 tahun pendidikan politik ini Jepang sudah mulai sepertinya ajarannya tinggi. Akhirnya Jepang membubarkan tempat pendidikan ini. Pemuda pada saat itu akhirnya keluar dari pendidikan. Kebetulan juga tempat pendidikan ini dibubarkan, diberikan kepada putra. Putra pusat tenaga rakyat. Pemimpinnya empat serangkai, Bung Karno, Bung Hatta, jadi Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara. Pemuda-pemuda ini juga ya memang sangat dekat sekali pada golongan tua ini, para empat serangkai ini. Akhirnya ketika diminta sama Bung Karno ini untuk didirikan kantor putra, mereka pun akhirnya menyerahkan kepada putra pada tahun 1943. Mereka itu para pemuda keluarlah dari gedung ini, mereka kemudian bergerak di luar dari gedung ini, kemudian kantor ini 1943 dijadikan kantor putra. Nah, putra itu kan sama sebenarnya seperti Pak Soekarno. Mereka itu setiap berpidato juga di depan masyarakat itu sama, selalu menanamkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tahun 1944 putra ini kan dibubarkan. Karena pada saat itu mereka juga sudah mulai tidak bersih lagi. Akhirnya kalau putra ini keluarlah dari sini, kemudian dia membuat organisasi dengan tujuan yang sama tapi dengan nama yang berbeda, dibuat ke Jawa Popai pada tahun 1944. Akhirnya ini dipakailah tahun 1944 menjadi kantor Jawa Popai atau Baktian Rakyat Jawa. Pemimpinnya itu dipilih sudah tidak dari Indonesia lagi, langsung dari tempat pendidikan Jepang. Bertahanlah mereka tuh sampai kita merdeka 1945. Setelah kita merdeka, kemudian pemuda-pemuda dulu yang pernah keluar dari sini, yang tahun 1943 mengambil alih kembali gedung ini, kemudian gedung ini oleh para pemuda dijadikan tempat berkumpulnya para kelompok pemuda. Ya, kemudian dijadikan kantor komando komite aksi. Nah ini salah satu aksi di tahun 1945, mereka ketika rapat raksasa Idada itu mereka buatnya di sini. Konsepnya di sini oleh para pemuda yang di lapangan Ikada itu pada tanggal 19 September 1945 itu mereka dirancangnya di sini oleh para pemuda yang dilakukan di lapangan Ikada, lapangan masa Polda sekarang. Kemudian setelah itu memang setelah tahun 1945 sudah dijadikan kantor komando pemerintahan aksi. Tahun 1957 gedung ini pernah digunakan sebagai Kementerian Pengerahan Tenaga Kerja Rakyat. Kebetulan menterinya pada salah satu pemuda dengan 31 Bapak M. Kemudian gedung ini sendiri memang jadi museumnya itu baru sekitar tahun 1974. Di tahun 1972 gedung ini ditetapkan sebagai gedung bersejarah untuk direnovasi dan akhirnya dijadikan museum tempat itu pada tanggal 19 Agustus 1974 oleh Presiden kedua kita Pak Soeharto pada saat itu, dan Gubernur pada saat itu Bapak Haris Sadikin. Namanya diubah menjadi Museum Juang 45. Begitu, karena memang ya, dilihat dari latar belakangnya tadi gedung ini kita untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Makanya oleh para pemuda-pemuda Indonesia lah akhirnya kemerdekaan itu terlaksana ketika perjuangan dari pemuda-pemuda 31 itu utama. Jadi itu Pak sejarah singkat dari Museum Juang 45. Bagaimana nih menurut Pak Amar tentang Museum Juang 45? Jadi benar-benar membuat kita sebagai seorang generasi yang hidup bukan di awal perjuangan. Ini memberikan satu sentuhan bahwa ini kita seharusnya sebagai generasi muda mengetahui bagaimana perjuangan orang-orang dulu, ya, pemuda-pemuda dahulu di dalam membentuk suatu negara yang akhirnya merdeka, mendapat pengakuan internasional. Terima kasih kepada pimpinan pengelola museum ya, bahwa untuk sekian kali saya bisa berkunjung ke sini mendapatkan hikmah, ilham bagaimana memanfaatkan apa yang ada saat ini di gedung Juang 45 ini. Tidak hanya simbol-simbol atau prasasti-prasasti, tapi peninggalan-peninggalan yang punya satu nilai yang berkelanjutan. Nah itu saya sangat terima kasih sekali kepada pimpinan pengelola Museum Juang 45 ini dalam hal ini Dinas Kebudayaan DKI yang dibawa PT Sejarahan. Dari sini saya sebagai generasi yang hidup masa kemerdekaan melihat bahwa ada elemen-elemen yang kita sebagai generasi muda itu perlu terus pegang.
perlu kita kembangkan. Yang ternyata saya tulis lebih jauh lagi, memang masih berhubungan. Salah satunya tidak hanya deklarasi tadi kepemudaan yang juga membuat pemuda saat ini yang tentu tantangannya juga punya tantangan tersendiri, unik sendiri. Namun intinya adalah tantangan-tantangan yang muda itu adalah bagaimana mereka harus solid, kuat. Nah ini saya melihat dampak museum ini ke sana, bahwa museum ini punya nilai yang sangat kuat sekali untuk mempererat, merekonsal, mewujudkan satu elemen-elemen kebangsaan, baik dalam lingkup nasional dan juga di forum internasional. Apa salah satu contohnya? Ketika saya bertanya di sini, saya melihat bahwa ada suatu mobil bersejarah, mobil proklamator, yang ketika itu salah satu marking badge-nya adalah ketika zaman-zaman awal-awal kemerdekaan Indonesia kan telah berhasil menghimpun pimpinan-pimpinan Asia Afrika di Bandung. Yang datang itu berbagai pimpinan dari Asia dan Afrika. Nah kebetulan saya bertugas di salah satu negara Afrika. Nah kebetulan pimpinannya itu adalah yang pernah datang ke Indonesia. Oh iya, gitu. Dan ternyata keluarga para proklamator itu tersebut mempunyai satu habit atau satu perhatian yang sama, yaitu bagaimana dia melestarikan peninggalan-peninggalan para pendahulu bangsa itu. Wow, salah satunya adalah mobil proklamatornya. Dari situ saya terinspirasi untuk mempertemukan tuh pengelola museum Juang 45 yang saat ini menjadi satu pemegang amanah untuk mengelola mobil proklamator RI kita pertama dengan pengurus mobil proklamator di mana negara-negara yang dari Afrika itu juga mempunyainya, sehingga antara keluarga proklamator yang ada di wilayah Afrika dan yang ada di Indonesia, mobil khusus pengurus ini bisa berkomunikasi, sehingga terjadilah satu dialog. Bahkan itu sempat kita dokumentasikan dan nanti mudah-mudahan bisa ditayangkan bagaimana bentuk kolaborasinya. Dan ini menandakan bahwa apa yang disimpan dalam museum ini itu tidak hanya benda mati, Pak, tapi punya nilai berkelanjutan, dan nilai-nilai inilah yang telah membantu merendahkan situasi yang bisa dikatakan tegang. Bahkan ketika itu mereka bersenjata berat satu sama lainnya. Namun ketika dengan cara pendekatan seperti ini, apa yang disampaikan di dalam museum ini kita bisa tuangkan dalam bentuk dialog dengan teman-teman di luar negeri, di mana punya satu perhatian yang sama terkait masalah kemuseuman. Maka muncullah pesan-pesan bahwa oh iya, memang kita ini generasi yang baru ini seringkali terjadi gap, Pak. Dia mungkin tidak mengetahui bagaimana perjuangannya para pendahulu mendapatkan kemerdekaan yang mereka harus bersatu dari pendapat yang berbeda-beda, mereka akhirnya bersatu. Yang telah tadi sampaikan oleh Bapak Muslim bahwa tempat ini juga merupakan salah satu tempat yang sangat strategis hingga terjadilah upaya kemerdekaan secara nasional. Nah, di sana pun demikian, Pak. Diskusi diadakan, dialog diadakan. Bahkan emosi kita ketika itu menjadi salah satu tempat bahwa ini loh, dulu para pemimpin Asia Afrika itu bisa bekerja sama, bahkan menggalang internasional, menghidupkan negara-negara yang terjajah menjadi negara mereka. Dan yang lebih istimewa lagi, pesan-pesan itu ditiru dan disimpan oleh perpustakaan-perpustakaan di negara Afrika itu. Dia buat satu corner khusus untuk Asia Afrika, yang salah satunya adalah simbol-simbolnya dari mobil proklamator ketika Pak Karno berkeliling. Ini kan mobil bersejarah nih, Pak. Ketika museum di Bandung datang, para pendatang Afrika datang ke Bandung, ya kan? Pak Karno datang dengan mobil ini dengan desainnya. Dan itu disandingkan dengan mobil-mobil proklamator di film Afrika. Jadi terjadilah dialog antara keluarga kita
bisa meningkatkan people to people contact. Kalau dalam konteks sekarang adalah mempererat hubungan antar orang ke orang. Nah ini penting sekali. Bahwa sebetulnya dalam hubungan internasional itu tidak hanya berputar pada negara, tapi lembaga swadaya masyarakat, perusahaan-perusahaan swasta, bahkan individu, orang-orang itu bisa menjadi satu subjek hubungan internasional. Gitu. Jadi dia memperkuat. Sebagai contoh, yang muslim, pengibar, yang punya latar belakang mungkin kebudayaan, bisa berselancar mencari teman mitra di luar negeri, berkomunikasi bagaimana kehidupan muslim di sana, sehingga terjadi komunikasi, bahkan terjadi ya dialog. Nah, itu udah satu bentuk interaksi internasional. Nah ini betul-betul begini nih, museum tidak hanya bisa meningkatkan interaksi antara pengurus museum itu sendiri, tapi para pengunjungnya, Pak. Jadi pengunjungnya museum ini adalah mitra dari museum itu sendiri, Pak. Jadi dia akan membuat jejaring-jejaring. Nah itu yang kita peroleh dari manfaat adanya museum Juang 45 ini. Jadi makanya dalam buku ini kebetulan pimpinan museum juga mencantumkan bagaimana buku ini juga ingin coba menceritakan walaupun tidak sulit namun inilah message dari Museum Juang 45 di dalam menumbuhkan rasa solidaritas dan juga memupuk pendamaian yang saat ini kan bisa diketahui seakan-akan itu menjadi tantangan dunia, ya, orang semua bicara masalah konflik itu yang sampai banyak. Itulah musuh bukan pelajaran yang banyak buat kita generasi, dan ini kita berharap apa yang kita sampaikan itu didengar oleh para sahabat museum. Nah itu juga Pak yang kita pengen tahu nih Pak, saya lihat ini bukunya buku luar biasa nih Pak. Sebenarnya Pak, apa sih Pak yang melandasi Bapak ini untuk membuat buku ini gitu Pak? Sebenarnya kira-kira apa sih yang melandasi Bapak untuk membuat buku ini, dan juga apa sih Pak? Saya kan tahu isinya. Baik, sebetulnya saya izin ya, sebetulnya Khatulistiwa ini itu singkatan. Khatulistiwa itu adalah kumpulan aktualisasi tulisan ikhtiar jiwa. Substansi yang kita tulis di sini, saya tulis di sini adalah bersumber dari para narasumber di berbagai bidang, sosial, budaya, literasi, ekonomi, dan teknik, bahkan kelautan. Masing-masing isu itu saya menampilkan narasumber yang kita harapkan bisa memantik interaksi para pemangku kepentingan di negara-negara di mana saya kebetulan saya pernah tugas. Dan alhamdulillah dalam bidang permusiuman, kolektif permusium, itu ternyata memperkuat di betul konteks. Saya yang tadinya tidak kenal keluarga tokoh-tokoh bersejarah suatu negara, dari datang ke museum ini saya dapat inspirasi. Akhirnya alhamdulillah pimpinan museum ketika itu museum terjadilah virtual komunikasi, videokomunikasi, dan bahkan alhamdulillah museum juga melipatnya yang lebih baik. Dituangkan di dalam buku ini semua ya Pak ya? Mudah-mudahan para sahabat museum bisa melihat bahwa berada museum ini dan tadi message-nya tidak hanya buat kita sebagai bangsa Indonesia, tapi juga mungkin suatu saat kalau Anda mendapat kesempatan bertugas ke luar negeri, Anda bisa melihat, oh ternyata ada hubungannya antara Museum Juang 45 dengan tokoh-tokoh yang ada di sini. Jadi memang itulah alhamdulillah observasi saya terhadap isu-isu yang sifatnya teknis yang memperkuat hubungan saya dengan teman-teman di negara di luar sana. Tadi video itu kan istilahnya negara yang luar biasa ya Pak, yang kita katakan objek yang luar biasa di sana. Terus kalau untuk mengenai sejarahnya sendiri Pak, mereka ini atau para pemuda yang mereka di sana itu juga seperti apa cara penyampaian mereka tentang baik tentang para pahlawan mereka atau tentang perjuangan mereka atau para pemuda di sana. Sedangkan yang saya tahu di India itu negaranya luar biasa kompeten begitu. Gimana kira-kira mereka untuk para pemuda di sana? Nah itu Pak. Jadi memang ada suatu masa mungkin para elemen masyarakat di suatu negara itu tersentak gitu kan, bahwa ternyata selama
selama ini mungkin kita sudah melupakan pesan-pesan dari para pendiri bangsanya, sehingga mereka lupa kan terjadilah konflik bersaudara. Itu kan mungkin karena yang pertama pasti saya yakin bahwa itu karena mereka melupakan pesan dari para pendiri bangsanya gitu kan. Nah itu ketika mereka sudah melihat contoh-contoh para pendiri bangsanya yang memang benar-benar berkeinginan menyatukan suara rakyatnya untuk kemerdekaan bangsanya, itu otomatis Pak mereka akan tergerak karena mereka merasakan bahwa iya apa sih yang harus kita perjuangkan selama ini, seperti tadi bahwa ini ingin negara ini sejahtera, maju bersama-sama, dan Indonesia adalah salah satu tempat bisa berdiskusi, berdialog, bahkan melihat oh iya memang pimpinan bangsa kita itu juga bisa sepakat, bahkan menjadikan negara dia itu aktif menjadi penyokong perdamaian, penyokong kesejahteraan masyarakatnya gitu. Dan memang yang kita ada, yang saya lihat sekarang bahwa tantangan ini kan tidak hanya tantangan yang datang dari masyarakat, tapi juga dari iklim, dari bencanaan, ya kan, dari masalah-masalah yang non teknis. Makanya juga ada bencana alam dan bencana non alam nih. Nah ini udah jadi semakin jadi satu nih sekarang saat ini. Nah mereka tuh mulai tersadar bahwa perubahan iklim, perubahan cuaca yang akhirnya membuat krisis air bisa jadi konflik. Nah itu kan harus diwadahi dengan satu dialog dengan unsur tadi bahwa ini ya, pimpinan kita menyatukan kita membicarakan masalah orang lain. Nah ini sebetulnya passion dari jual 45 yang jangan sampai ini terlepas dari generasi yang baru ini. Nah itu dia Pak, makanya kita juga kan kayak museum jual 45 ini kita ingin mengajak masyarakat khususnya kaum Gen Z sekarang Pak, ya muda sekarang, anak-anak Gen Z sekarang ya Pak, memang mereka lebih sibuk dengan pemain gadget dan lain sebagainya. Kita juga pengen tuh mereka juga tahu tentang sejarah kita biar mereka lebih bisa bersyukur lagi apa yang mereka dapatkan sekarang, ya kan, biar mereka juga tahu. Gimana sih kita tipsnya nih Pak buat anak-anak muda nih? Nanti dari museum Pak kita pengen banget gitu para kaum Gen ini lebih suka lagi ke datang ke museum, nggak hanya ke mall, nggak hanya sibuk dengan gadgetnya gitu kan, dengan segala macam yang sudah modernisasi. Apa sih Pak kira-kira tuh tipsnya supaya anak-anak muda itu bisa banyak lagi datang dan mencari sejarah lagi? Mungkin pendekatan yang mungkin saya bisa sampaikan kepada Rusli, Bang Tio, dan kita jangan terlalu sempit menginginkan pengunjung datang ke sini, karena kita nggak bisa dari bahwa sudah tempatnya, ya kan? Tapi yang berkembang adalah kita ini nih, Bang Ruslinya, Bang Ionnya, kalau perlu terjun langsung ke sekolah-sekolah. Jadi musim itu mobile, ya kan? Oke, tempatnya fokusnya ada di sana di Menteng. Tapi kan kita sadari bahwa, ini terbatas juga Pak. Penduduk Jakarta sekarang 16 juta Pak. Jadi tadi dengan zaman digital ini, artinya mobile itu kita bisa lakukan. Belusukan melalui digital, belusukan juga melalui peta kerjasama dengan keuangan RT RW segala macam, dengan musim keliling segala macam. Saya rasa itu sangat wajar dilakukan sekarang, karena tadi memang kita menghadapi satu kemajuan teknologi yang kalau tidak tebas di tengah, kita akan lewat. Jadi memang kita harus proaktif. Proaktif lah. Harus datang ke sekolah, ada kurikulum khusus di sekolah mengenal museum. Ada kurikulum di tingkat yang lebih atas lagi, di akademik misalnya, bagaimana tadi akses. Jadi museum pun perlu dimasukkan ke dalam satu kurikulum lebih inklusif lagi. Betul. Jadi tentu pasti akan meminta waktu datang ke museum. Betul, ke museum jangan-jangan tiap minggu bisa keliling ya ke kota Jakarta, busuk-busuk kan. Museum wah, gitu Pak.
Iya Pak. Itu, Pak. Wah, luar biasa Pak Mari. Pak Mari, saya mau tanya nih Pak Mari. Tadi kan buku yang luar biasa ini Pak Mari. Kira-kira nih sebenarnya buku ini peruntukan untuk siapa? Apakah ini buat pribadi, ataukah untuk masyarakat, ataupun diperjualbelikan atau gimana nih Pak Mari? Buku ini Pak Mari, kita mau tahu nih Pak Mari. Karena ini buku menurut saya yang luar biasa sekali Pak Mari. Yang mungkin kita harus baca semuanya karena pengalaman Pak Mari yang tadi di biar dan sebagainya, itu kayaknya menurut saya luar biasa. Jadi kita harus baca nih Pak. Kira-kira ini cara mendapatkan atau gimana nih cari Pak? Ini yang pertama-tama saya ingin pada kesempatan ini Pak, ya, para ini, saya ingin coba ucapkan terima kasih. Pertama kan para narasumber yang ada di ibu saya, mereka yang bersedia membagi ilmunya, pengalaman terbaiknya kepada saudara-saudaranya di luar negeri, sehingga terjadi dialog berkelanjutan. Sebagai satu contoh, masalah literasi perpustakaan Indonesia itu punya program terbaiknya namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sama seperti museum sebetulnya, mereka tidak ingin menjadikan benda museum itu hanya diam, tapi dia melusuk ke masyarakat paling bawah, sehingga terjadi dialog di level bawah sampai. Nah itu partisipatifnya, perpustakaan bisa berbicara, gitu, bisa menjadi satu perwujudan kegiatan. Itu satu hal. Yang kedua, masalah literasi syarah. Kita mungkin belum benar bahwa para bahasa elit literasi syarah Indonesia itu sudah diakui oleh 57 negara produknya. Jadi kita punya produk berbahasa literasi syarah itu hasil dari kerjasama Kementerian Agama kita dengan Asosiasi Muslim Tuli Indonesia. Jadi ada naskah yang diliterasikan bahasa isyarat oleh mereka, dan itu diakui oleh 57 negara organisasi kerjasama Islam bahwa penerbitan literasi itu sangat dihargai dan sangat didukung untuk diajarkan di negara-negara itu. Dan tentu itu makanya kalau itu bahwa pertama saya ingin terima kasih para narasumber yang telah memberikan ilmunya, dan kedua juga buat penerbitnya Perpustakaan Nasional. Jadi terus terang kalau Pak Muslim, Pak Ion, teman-teman menyanyi di toko-toko buku ini nggak ada, ini ada nyanyi di Perpustakaan Nasional. Perpusnas, hanya ada di Perpusnas, dan Perpusnas juga menyiapkan linknya. Download silakan dengan nanti judul Katulistiwa nanti akan terbuka. Jadi memang harus ada download aplikasi ini dulu, aplikasi Perpusnas. Ketik ini cari buku ini. Nah gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan kalau para sahabat museum ingin mencari di buku Katulistiwa ini. Itu terbatas ya, itu terbatas. Jadi dengan jadi anggota Perpusnas, mudah-mudahan bisa begitu. Nah tuh soal museum gitu ya. Jadi kalau mau tahu buku ini, mau lihat buku ini, mau baca langsung di Perpusnas. Atau datang di iya. kalau misalnya Perpusnas itu Perpusnas kita sudah canggih. Itu terbaik di Asia, Dunia juga terlengkap kemudian. Jadi sumber pembelajaran. Luar biasa, luar biasa. Pak Amar nih ya, kita sangat tercerahkan sekali Pak Amar. Terima kasih. Saya juga luar biasa. Kita mengucapkan banyak terima kasih nih Pak Amar sudah datang ke sini, terus tadi mengutarakan pengalaman yang luar biasa tentang bukunya ini juga yang luar biasa. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi Pak Amar ya. Mudah-mudahan bisa datang lagi itu sendiri, memberikan lagi ilmu yang masih terpendam di dalam Pak Amar nih buat kita buat para kita ini kalau mau kayak muda gengsi apa kita berapol kayak ini. Memang kalau saya boleh usul untuk kayak tenaga misalnya tadi pelatihan mobil-mobil seperti komponen ini, sebetulnya kita bisa mengundang hal yang teknik di bidang permobilan, ya kan? Bagaimana sih caranya perawatan mobil ini, ya kan? Lalu di situ diskusi antara para operator mobil misalnya itu patut di wah ini saya yakin budaya itu menjadi pemikiran pimpinan terus. Dan jangan lupa kita berharap nanti di setiap RPTRA juga ada tuh pejabat museum.
Pak Mar, silakan. Terima kasih sekali lagi, itu yang luar biasa ya Pak Yang ya. Gimana Pak Yang kira-kira? Ya, sebelum kita perpisahan nih Pak, dari tadi kan mungkin di awal pembicaraan saya mungkin lupa untuk memperkenalkan diri nih, Iya. Bapak gitu kan. Coba Pak di perkenalan secara singkat aja nih Pak. Dan Bapak dulu kerjanya di mana, kemudian lingkup latar belakangnya itu seperti apa, biar para sobat museum ini tahu narasumber kita ini siapa sih gitu kan. Terima kasih bisa berkesempatan bertemu dengan pimpinan museum karena betul ya kita masing-masing berkolega bahwa kita sama-sama aparatur sipil negara ya. Saya sendiri kerja di Kementerian Luar Negeri di Direktorat Sosial Budaya dan Koordinator Strategis. Dan kebetulan bidang saya cuma terkait masalah sosial budaya dan teknis. Jadi saya memang mempunyai satu SKP atau tugas ya untuk memperkuat jejaring antar kementerian dari kementerian terkait kepemimpinan Indonesia di forum internasional. Jadi terus terang aja bahwa saya tanpa kolaborasi dengan teman-teman KR teknis seperti museum ini, apa yang saya bisa promosikan gitu. Karena makanya saya dengan narasumber itu saya berapresiasi. Narasumber ini saya nih Pak, tidak hanya profesor, tapi seorang mahasiswa yang punya produk itu bisa jadi narasumber. Contohnya ketika waktu COVID, mahasiswa saya sebut UI ya, UI itu punya produk namanya robotik disinfektan. Saya dengar itu, langsung saya bikin seminar. Itu berbagai perbedaan seminar dari rumah sakit datang ke setiap kementerian untuk mengetuk bagaimana saya coba memperkuat komitmen KR teknis terkait kepemimpinan Indonesia di forum-forum internasional. Kalau sekarang udah masih aktif atau gimana? Insya Allah saya kalau dikasih umur panjang 2 tahun lagi pensiun. Wah, ya. Jadi saya berkarir udah mungkin udah 37 tahun. Saya masuk Kemlu itu 8 tahun 89. Aduh. Kalau boleh dibilang 89, kalau bahasa museum udah asli museum. Koleksi musiknya. Iya. Koleksi musim kita. Tapi musimnya yang seperti Gio 45. Ya, musimnya seperti Gio 45. Jangan nanti disimpan di museum, ntar buat ditutup museumnya. Oke, terima kasih banyak Pak ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, baik sobat museum, demikian perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali dengan Pak Ahmad. Semoga sukses selalu Pak dalam karirnya. Baik, saya tutup. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum.